Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau tidak cukup waktu sampai waktu Isya, nanti dipotong azan. Setelah itu kita lanjutkan, nanti sholatnya langsung qomat. Saya memberi tema reorientasi, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa reorientasi? Karena di bulan Rabiul Awal, pemaknaan yang paling banyak kita dengar dari para dai ataupun pengajar ketika menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, atau hadis yang senada dengan itu adalah innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq, maka tiba-tiba maknanya mencontoh Nabi, meneladani Nabi adalah meneladani akhlaknya. Tapi ketika dikonfirmasi apa akhlaknya, maka mereka cuma mengatakan ya akhlak, tata krama. Jadi ya lebih kepada tata krama, moral, bisa ke arah moral, etika, adab. Sehingga menjadi rancu karena hadis ini dibuka dengan kalimat innama. Innama itu ada tahsis bahwa tidak ada lagi ya tujuan lain ketika aku diutus kecuali untuk itu. Apakah benar Nabi diutus hanya untuk adab tata krama, ketika pemaknaan akhlak hanya sampai kepada adab dan tata krama? Maka ketika kita menyampaikan hadis ini, maka harus hati-hati karena makna al-akhlaq itu jamak dari al-khuluq. Ketika kita mau ya mencari makna al-khuluq, ya, maka di tafsir-tafsir, di kamus-kamus bahasa para ulama itu mengartikan al-khuluq itu nomor satu adalah ad-din, agama. Baik itu ya Muhammad bin Ahmad al-Azhari ya, dalam Tahdzibul Lughah, ataupun ya yang Iyad bin Musa bin Iyad ya, Masdar al-Anwar ala Sihahil Athar, itu juga mengatakan ya, qala Ibnu Arabi mengatakan al-khuluq ya, wal khuluq, jadi ada at-toba' ya, tapi ada yang kedua itu wal khuluq ad-din. Namanya arti dari akhlak itu adalah ad-din, agama. Kalau lisanul Arab juga sama, al-khuluq huwad din. Yang pertama adalah disebut ad-din.
Jadi makna dari innama bu'istu liutammima makarimal akhlak itu, yang disebut makarimal akhlak adalah ad-din. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ad-din. Makanya Imam Al-Baji mengatakan kanatil arabu ahsanan nasi akhlaqon. Dahulu orang Arab itu terkenal dengan sebaik-baik manusia dari sisi akhlaknya. Tapi Muhammad Al-Baji mengatakan bima baqiya indahum min syariati Ibrahim, karena adanya sisa-sisa dari syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi sekarang mulai ditangkap beda asli antara akhlak dengan adab, tata krama, moral. Apa kira-kira? Akhlak itu harus sesuai dengan syariat, karena tadi dilanjutkan dengan wa kanu dhallu bil kufri, ya, an katsirin minha fabu Isa sallallahu alaihi wasallam, ya, liyutamma, ya. Lalu mereka tersesat, sudah nggak ada lagi sisa dari syariat Ibrahim. Akhirnya mereka tersesat ke sana kemari, lalu diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya erat sekali kalau sudah bicara akhlak, itu harus kesimpulannya tidak melanggar syariat. Makanya akhlak menjadi sesuatu yang lebih berat. Bapak lagi bawa motor, misalnya dari sini ke depan, ada tetangga bapak, ibu-ibu perempuan jalan bawa barang, kan kalau menurut adab tata krama moral, oh bapak mulia boncengin dia untuk diantar. Misalnya bapak dari depan lewat, diantarlah ke rumahnya. Tapi ini tidak berakhlak sebenarnya, karena namanya akhlak tidak boleh melanggar syariat. Secara syariat dia perempuan bukan mahram bapak, haram hukumnya untuk diboncengin. Dan tapi nanti kita bilang malu, nggak enak sama tetangga loh. Ini kita sedang tidak paham. Itu bukan berakhlak, itu malah melanggar akhlak. Jadi sekarang mulai pahami. Jadi bukan, kalau sudah bicara akhlak, jangan urusannya lemah lembut, jangan urusannya orangnya baik-baik, bukan. Takarannya adalah syariat. Takarannya adalah syariat. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya kalau makna akhlak di dalam hadis ini ad-din, maka ketika ditanyakan ayat surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka ketika ditanya kepada kita uswatun hasanah yang mau diambil dari Nabi, apanya? Ketika Bapak bilang akhlaknya selama ini, tapi makna akhlaknya salah. Tapi kalau Bapak jawab akhlak, lalu arti akhlak itu adalah ad-din, lalu berarti bisa kita terangkan namanya meneladani Nabi, berarti menggunakan pedoman surat Al-Baqarah surat 2 ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Mana namanya meneladani Nabi adalah meneladani atau masuk kita ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu berapa persen, Pak? Kafah berapa persen? 100. Bisa ditangkap dulu, harus pelan-pelan nih kayaknya. Ya. Jadi bicara meneladani Nabi, jangan bicara, oh saya mau meneladani ekonomi ini. Jangan dipotong-potong dulu. Prinsip pertama harus seluruh Islam kamu harus teladani. Itu satu dulu. Maka kita pahami dulu, bicara tentang dinul Islam, maka ada dua sisi. Kalimat kerennya dua dimensi.
ada dimensi yang tidak kelihatan, ada dimensi yang kelihatan. Rangkaiannya adalah yang tidak kelihatan itu alladzina amanu, yang kelihatan adalah wa amilus sholihat. Jadi ada dua sisi. Ketika bicara dua sisi, maka sebelum saya jelaskan kira-kira di Indonesia ini ada nggak Islam kafah 100%? Ini biar jelas nih orientasinya, namanya juga orientasi. Jawab dulu, ada nggak di Indonesia ini Islam kafah 100%? Ada nggak? Harus ada. Kenapa? Dari sisi dimensi iman yang boleh berproses. Mau pakai kata nyicil atau kredit silahkanlah gitu ya. Itu adalah praktek berupa amal, itu boleh nyicil. Tapi dimensi keimanan, keyakinan kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita ngurus ke Dukcapil. Mumpung di Dukcapil masih ada kolom agama, kita tulis, kita menulis di situ agamanya apa? Ada nggak yang ditulis agama lain di sini? Nggak ada, insya Allah kan. Jadi ditulis Islam di situ, maka Bapak dan kita semua harus menerima seluruh Islam itu 100%. Boleh nggak nerima semuanya? Udahlah, udah tua, nggak usah ngurus-ngurusin ya kezoliman penguasa, nggak usah itu. Kira-kira kafah atau nggak kafah? Tinggal ditanya aja, mas sampean nabinya siapa ngomong begitu? Katanya mau meneladani nabi, tapi bicaranya tidak seperti nabi. Masa kalah sama Philip, ya? Kalau nggak salah Philip B. Haiti. Berarti kan ini orientalis yang meneliti tentang Rasulullah Muhammad. Itu dia berani nulis. Kalau kita pakai nabi ya, dia tulisannya nggak pakai nabi. Nabi Muhammad itu di dalam dirinya katanya menjadi seorang pemimpin agama, seorang pemimpin pemerintah. Pemimpin perintah itu politik atau bukan politik? Jadi masa kita kalah sama apa? Sama orientalis yang mengatakan Nabi Muhammad itu di dalam dirinya bergabung antara dia pemimpin agama, dia pemimpin ya penegak hukum Islam, dia penegak ya amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan dia juga panglima perang, termasuk pemimpin pemerintahan, menyatu dalam dirinya, kata orientalis. Tapi kata orang Islam di Indonesia banyak yang mengatakan, oh Nabi itu udah urusan kita kalau udah tua udah deh urusannya sholat yang bener, puasa yang bener, ya baca Quran yang bener, cuma itu aja. Itu bahasanya nanti agak panas di ujung ya. Tapi ini kita masukkan dulu bahwa terima nggak Islam secara 100% dari konsepnya. Makanya ketika orang mengatakan ikut sunnah Nabi, kita nanya lagi dulu, kamu mau ikut sunnah Nabi siapa? Ketika bilang ikut sunnah Nabi Muhammad, loh kalau ikut Nabi Muhammad, semua yang dari Nabi Muhammad kamu terima. Udahlah kan kita ikut sunnah Nabi di masjid ini khutbah Jumat ya cukup dengan bahas keimanan, ibadah. Nabi sampean siapa memang? Apakah nggak boleh dari khutbah itu nahi mungkar? Memangnya nahi mungkar bukan ajaran Allah dan bukan teladan dari Nabi? Makanya yang harus hati-hati dari surat Al-Baqarah ayat 208 itu berarti kan jelas siapa yang memandang Islam ini dan siapa yang memandang Nabi ini tidak dengan pandangan Islam secara 100% akan sangat mungkin tattabi'u khutuwatis syaiton. Karena ayat itu dirangkai antara
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah dengan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Udah Pak Ustadz, saya pokoknya urusannya kalau jihad saya jihad ekonomi aja. Ntar dulu, kamu bener jihad ekonomi? Ya. 10 tahun kemudian ketemu, gimana sukses jihad ekonomi? Sukses Pak Ustadz. Kamu sudah nyumbang dakwah apa saja? Ya enggak Ustadz, kita nih lagi masih mengusahakan. Selama ini kamu jihad ekonomi maksudnya biar dapat duit aja. Jadi nggak ada koneksi dengan apa? Dengan dakwah, nggak ada koneksi dengan apa? Membantu umat Islam di mana, nggak ada koneksinya. Berarti kamu memisahkan antara ekonomi dengan urusan lain. Kamu bisa masuk perangkap setan. Nanti merasa udah saya nggak bisa ya urusan yang lain-lain. Tinggal kita bilang orang kaya seperti apa di zaman Nabi yang mau kamu tiru. Paling yang disebut selalu apa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Berapa luka Abdurrahman bin Auf waktu perang Uhud? Jangan cuma ngomong jihad ekonomi, berapa luka Abdurrahman bin Auf saat perang Uhud. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kecil Islam hari ini gara-gara masing-masing kita itu dengan belajarnya Islam, kita menganggap Islam sesuai yang kita pelajari aja, yang lain-lain gak usah ikut. Sehingga Islam ini makin kecil. Malapetaka banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Ketika masyarakat kita belajar hadis-hadis sahih tapi nggak ngerti bangunan Islam, itu bahaya. Dia nggak ngerti mana pondasinya, mana tiangnya, mana itunya, mana atapnya. Kalau pohon mana akarnya, mana buahnya. Kok bisa-bisanya jenggot nih sunnah Nabi, kamu nggak jenggotan nggak diakui Nabi sebagai, kan nggak bisa begitu. Urusan jenggot bukan urusan akidah, dan dia tidak akan ya mengeluarkan seseorang dari Islam gara-gara nggak jenggotan. Kan jadi salah nanti kalau kita ngambil yang Rasulullah tidak sampaikan, ya jangan disampaikan. Ini kan banyak sekali gara-gara belajar hadis sahih yang tidak dilakukan Nabi, ini berarti apa? Keluar dari Islam. Loh, apakah Nabi bilang begitu? Nanti ributnya muter-muter di situ aja, masih ngurusin kunut nggak kunut, masih ngurusin salaman habis sholat, masih ngurusin, kok kayaknya urusan Islam tuh cuman di dalam aja muter-muter gitu ya. Ini kan menjadi PR bagi kita. Maka mulai sekarang katakan kepada diri kita, kalau saya tidak memandang sebuah urusan itu dengan Islam secara menyeluruh, sangat mungkin kita akan masuk perangkap setan walaupun kelihatannya Islami. Kelihatannya Islami. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, maka tadi kita mulai faham bahwa secara keimanan, keyakinan, semua ketentuan Islam kita harus terima. Mana yang belum bisa langsung 100% adalah proses praktek menjadi amal soleh. Itu memang bertahap, nggak apa-apa kalau itu. Karena praktek amal soleh itu, baik dia berupa amal soleh harian, ataupun berupa penerapan hukum-hukum, itu butuh proses dan butuh kekuatan yang pas. Kalau kita tidak punya kekuatan yang pas, dia bukan menjadi solusi, malah akan menjadi fitnah. Yang Islam harusnya dimaknai secara kafah menjadi berantakan karena belum waktunya sudah dilaksanakan. Kayak beginilah, bapak punya anak 12 tahun, belum bisa apa-apa. Kemudian yang satu lagi punya anak perempuan ya, 9 tahun, sudah haid. Karena takut zina dinikahkan. Kan kacau kalau bahasa
tentang praktek itu langsung begitu ya, daripada nanti terjadi itu ya nggak bisa. Pelaksanaan praktek berupa amal soleh itu kan harus minimal 3 landasan. Yang pertama adalah landasan keimanan. Dia melaksanakan itu harus tahu bahwa yang dia laksanakan itu karena Allah. Gimana caranya? Ya harus belajar, harus terus. Yang kedua, tahu landasan ilmunya. Kenapa dia melaksanakan itu? Tapi yang tidak kalah pentingnya yang ketiga, saat berjalannya waktu perlu evaluasi. Apakah amal itu sesuai tujuannya atau tidak sesuai dengan tujuannya? Contoh, orang misalnya ya punya pasangan hidup, saling menyayangi, saling mencintai, yang satu meninggal. Nah, akhirnya setelah yang satu meninggal itu setiap minggu dia ke kuburan. Karena dia juga rajin ngaji gitu ya. Pas ditanya, kenapa kamu setiap minggu ke kuburan? Ya 2 lah, untuk mendoakan dan untuk mengingat kematian. Mantap ilmunya memang kan gitu ya. Tapi pas setiap pulang dari kuburan dia jadi murung, sedih. Setiap pulang dari kuburan murung, sedih. Kan berarti harus dievaluasi. Nanyanya tinggal gampang. Kamu sebenarnya mendoakan oke lah. Bisa jadi kamu mendoakan. Tapi yang kedua, kamu ingat kematian atau ingat yang mati? Nah kan jadi kacau. Jadi ternyata kalau dia murung, sedih, berarti dia tidak ingat kematian. Bahasa orang Bogor, maneh mal lain ingat maut, tapi ingat nu maut gitu kan. Karena apa? Ternyata pas nanti bulan berikutnya pas datang, yang berat banget hidup tanpa dirimu, di kuburannya ternyata malah jadi ngobrol. Itu kan harus ada evaluasi. Jadi walaupun secara niat tadinya benar, secara ilmu benar, tetap harus ada evaluasi pergeseran dari tujuannya. Kenapa jadi salah bergeser dari tujuannya semula? Itu selalu kita ambil seperti itu. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau saya ditanya, mumpung ini banyak yang ya, menuju tua lah, yang anak-anak muda boleh nanti sebagai pelengkap gitu ya. Jadi ketika yang lalu saya sudah sedikit singgung, jangan lagi ada orang menganggap datangnya orang-orang yang sudah tua, sudah pensiun, sudah itu ke masjid, jangan dibilang ini jamaah masjid isinya ya, yang bau tanah kan gitu. Bahasanya nggak boleh begitu sebenarnya. Kenapa? Asalkan tahu bahwa beginilah bapak-bapak yang sudah ya menuju menua gitu. Sebenarnya kalau kita mau ambil momentum dengan catatan saya siap menua bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya aman. Tapi kebanyakan menua itu tadi ikut saran banyak orang, udahlah udah tua mah udah, yang penting sholat gitu ya. Kemudian wirid aja banyak-banyak, ya baca Quran, ngomong cucu, ya nyalurkan hobi. Ada yang hobinya hidroponik, ada yang hobinya ikan hias, ada yang hobinya kan gitu kan pelihara burung gitu. Itu sarannya begitu kan Pak. Terus paling hebat ya udahlah kerja lagi aja. Tapi pernah nggak Bapak iseng, saya sebenarnya kalau menuju tua kayak gitu ikut Nabi siapa ya gitu. Ikut Nabi siapa Pak? Santai-santai, pokoknya yang ringan-ringan aja lah udah tua. Coba pernah mikir nggak ikut Nabi siapa Pak? Atau jangan-jangan bukan ikut
cara Islam. Makanya ketika kita kumpulkan, untungnya dalam sejarah Nabi, ini untung juga, dalam sejarah Nabi, Nabi mulai perang Badar itu umur Nabi berapa? Loh kan Bapak menuju tua, masa umur Nabi 55 tahun Bapak belum ngerti ngapain ya kira-kira Nabi? Perang Badar 55 tahun. Ya, 2 Hijriah soalnya, ya, udah masuk 2 Hijriah. Perang Uhud 56 tahun. Baru kemarin perang Badar. Tahun ini perang Uhud. Kalau di total Pak, sampai umur 62 tahun, Rasulullah itu melakukan amal solihnya yang besar. Ini amal solih besar. Kenapa? Urusan perang itu amal tertinggi Pak. Itu menggerakkan 65 pergerakan pasukan. Jadi bayangkan cuman 8 tahun. 8 tahun, tahun ke-10 kan nanti sudah wafat. Jadi 8 tahun menggerakkan 65 pasukan dan terjadi 27 pertempuran. Orang tua model apa kalau gitu? Itu harus ditangkap dulu. Artinya apa? Kalau kita bicara konsep menua bersama Rasulullah, ternyata menua bersama Rasulullah itu dari pesan ini, kalau umur kamu sudah 55 tahun ke atas, harusnya secara mental, secara keyakinan, secara keimanan kamu sudah siap perang. Arti siap perang apa Pak? Enggak juga, kau jangan siap perang tuh siap mati, ntar dikira kan gini, ibarat dalam satu tawaran bonus, ya, perang itu kan amal paling tinggi. Jadi misalnya ini ada bonus 100 juta, nah puncak bonus 100 juta itu adalah perang. Nah sedangkan wirid itu kan berarti apa? Mungkin di angka 100.000 atau berapa, ntar ke sana lebih gede-gede gitu ya. Jadi artinya kalau dia memang mengarahnya ke 100 juta kan harus melampaui semua amal-amal yang lain. Jadi makna siap perang yang pertama, begitu masuk masa tua Bapak harus belajar banyak. Jangan sampai nanti wudhu aja belum lulus, sholat belum lulus, nanti ikut perang nggak sholat, ya masuk neraka. Masa dia ikut perang nggak sholat? Karena apa? Nggak tahu ilmu sholat. Jadi maksudnya perang jangan diartikan Pak Ustadz nih bahaya ngajak orang untuk langsung perang. Enggak, ini yang sedang diajari konsepnya. Bahkan apa? Berarti Bapak harus lulus. Ngerti sholat sambil lari bisa Pak Ustadz? Bisa. Udah bisa sholat lari belum ngerti, ya belum ngerti ntar dulu. Jangan berangkat perang, ntar kagak sholat. Jadi semua berarti kan apa? Lulus pelajaran ibadah. Namanya perang itu, lihat banyak orang mati, beberapa dijadikan pelajaran, orang mati ketika perang tapi masuk neraka kata Nabi. Gara-gara apa? Niatnya nggak bener, nggak paham apa itu perang. Kan tadi perang kan amal soleh kan harus berlandaskan imannya gimana, berlandaskan ilmunya gimana, berlandaskan tujuannya seperti apa. Ketika tidak ada ya iman, tidak ada ilmu, ya bisa jadi teroris, bisa, dia nggak paham. Sehingga yang perlu diambil oleh orang-orang yang sudah senior-senior itu adalah semangat perangnya itu yang diambil. Maka yang pertama namanya semangat perang, mulai sekarang coba Bapak semangat belajar. Apa aja Pak Ustadz? Ya yang ada di Islam pelajari aja semuanya. Kalau perlu Senin belajar apa, Selasa kan katanya udah pensiun.
Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, Sabtu, Minggu belajar terus. Jangan sampai kebalik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad mancing. Ntar sekali-kali ngaji. Ya mancing terus sekali-kali ngaji. Kebalik. Harusnya ngaji sekali-kali mancing. Itu orang tua ngikut Nabi itu. Ya. Jangan tiap hari sama cucu terus. Harusnya apa? Tiap hari ngaji sekali-kali sama cucu. Itu yang harus dipahami. Jadi semangat belajar, ya, sampai paham, pantang menyerah. Yang kedua, berarti bidang pelajarannya nggak bisa dibatasi, Untung depan sana, wah, Bapak latihan manah, hebat juga, udah latihan manah kan. Ya, kalau perlu berkuda kan gitu, gagah bener orang. Ya. Jadi ini, tapi imannya ngerti, makna ikhlas ngerti, makna sabar ngerti, ya semuanya harus ngerti. Jadi bukannya malah nggak banyak belajar, kan Pak Ustadz udahlah, ya udah tua, yang ringan-ringan saja. Lu nggak bisa, katanya mau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti harus keluar. Saya nggak bisa begini, lemas. Kemudian makna yang ketiganya itu dengan semangat tadi, membayangkan Nabi yang sudah siap perang itu akan mereduksi semua hambatan-hambatan. Lututnya sakit, tetap semangat dia. Nggak masalah lutut sakit. Pinggangnya sakit, nggak masalah pinggangnya sakit. Saya tetap belajar, saya tetap, ya, beribadah, saya tetap ke masjid, saya tetap, ya, semangat. Itu kalau punya semangat perang tadi. Tapi kalau mainnya sama cucu, nontonnya tontonan cucu, ya, ngajinya ngaji cucu, ya, pelajaran Islamnya bareng sama cucu, lama-lama Bapak ternyata cengengnya kayak cucu. Kenapa nggak ke masjid? Sakit lututnya. Wah, udah kayak cucunya aja. Harusnya kan cucunya kayak kakeknya. Ini malah lama-lama kakeknya kayak cucunya. Kan bahaya Pak, kakeknya kayak cucunya. Nggak punya semangat sama sekali. Kenapa? Kita kan mau bikin ini di masjid. Pinggang sakit, kayak cucunya aja. Cucunya kan sakit dikit, kayak sakit ini, ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Ternyata dia pengen dilus juga kayak cucunya. Udah kakek nggak usah ngapa-ngapain, lagi sakit. Itu kan gara-gara nggak punya semangat, dia tidak belajar bagaimana Rasulullah di masa tua. Harusnya Rasulullah masa tua maju terus. Sebelum digotong maju terus kan gitu kan. Karena apa? Mulai kenal Rasulullah. Inilah makna katanya setiap momentum 1 tahun sekali pengen meneladani Nabi, konkret meneladani Nabinya, tunjukkan itu. Ya, karena apa? Belum lagi, ya, akhirnya apa? Kenapa nggak jadi? Kemarin udah mau berangkat, kata cucu nggak boleh tuh kan, malah ikut cucunya daripada ikut perintah Nabi. Orang mau ngaji nggak berangkat gara-gara apa? Cucunya katanya nggak bolehin, masih kangen kan? Perintah cucu sama perintah Nabi jadi ikut. Kan harusnya kamu bener mau ikut, ayo di sana jangan nangis. Orang di sana seumuran kakek semua. Ya kalau kamu mau ikut ayo kan gitu ya. Kalau mau kamu nggak bisa menghalangi kakek, ini panggilan dari Nabi. Kakek harus belajar, kan hebat cucunya. Saya punya kakek yang hebat. Ini kakeknya dibujuk, pokoknya ngamuk itu, nggak berangkat. Besok bujuk lagi biar nggak berangkat. Mental kakeknya seperti itu. Jadi ini kan menjadi dorongan. Sehingga proses nanti cucu meneladani kakek nggak ada, karena akhirnya malah kakek meneladani cucunya.
Ini yang terjadi, sehingga kita perlu manajemen yang bagus tentang banyaknya orang yang sudah sepuh mau ke masjid. Itu aset paling berharga sebenarnya. Aset paling berharga. Coba ada 100 gitu ya, cuman diajarin manah aja mungkin polisi sudah wawancara, itu kenapa kakek-kakek belajar manah semuanya. Padahal ya memang mereka pengen meneladani Nabi kan, biarin sama meneladani Nabi, semangatnya kan gitu. Belum lagi apa, diajarin apa yang Allahumma ahyina bima'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, kalau hidup, hidupkan aku dengan mengenalmu, banyak ilmu darimu. Kalau mati, matikan aku mati syahid. Kok ngomong begitu diajarinya? Karena ada hadis Nabi yang pada pertemuan lalu saya sebut, man sa'alallah, kata Nabi, siapa yang meminta kepada Allah Ta'ala asy-syahadah, mati syahid, bisidqin, dengan benar mintanya, balaghahullah, Allah akan menyampaikan orang yang minta itu manazilas suhada, kedudukan para suhada, wa in mata ala firasihi, walaupun kenyataannya dia meninggal di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Itu cari di Riyadhus Shalihin, itu ada bab 4, bab asiduku, itu ada. Kemarin kan saya bilang, bagi yang senior-senior sudah tidak perlu lagi minta husnul khotimah, tapi mintanya mati syahid. Jadi nggak usah minta husnul khotimah, minta langsung saja mati syahid. Karena kalau mati syahid pasti kalau husnul khotimah belum tentu syahid. Jadi minta tuh yang gede, biar dikasih kan gitu ya. Jadi kan nanti ngeri. Ini di sini kakek-kakek mintanya mati syahid mulu. Dan efeknya sebenarnya bagus. Bagusnya apa? Pasti suatu saat ada musuh, Bapak nggak mundur. Karena sudah biasa apa? Minta kepada Allah, nggak mundur. Jadi ini kan meneladani Nabi perlu reorientasi. Karena apa? Wajar kalau zaman kita ini, saat ini, kajian anak-anak muda milenial itu judulnya cuman begitu. Karena ngikuti yang tua-tua. Yang tua udahlah kita ingat mati saja ini, jadi udah nggak usah ngurus-ngurus di sana ada apa namanya kedzaliman, di sana kesesatan, udah tua mah udah. Ya akhirnya apa? Kajian tema anak muda itu gitu-gitu aja. Jangan sedih kalau jomblo. Jadi kayak gitu, gimana mau maju nanti Islamnya? Ya. Jangan galau walaupun putus cinta. Kajiannya cuma gitu. Wajar, karena apa? Dikumpulin kakek-kakeknya mengisi waktu tua dengan hobi hidroponik. Ya udah sama jadinya. Padahal setiap tahun bicara laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, katanya. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi kenapa kita sebut reorientasi? Kita jangan salah meneladani Nabi ini. Urusan dunia gitu ya. Urusan dunia memang makin sempit bagi orang yang umurnya bertambah, tapi kan bekal akhirat harus lebih banyak. Kan hitungannya gampang. Jemaah sekalian, kenapa makin umur kita yang dijatah Allah di dunia ini makin banyak, maka seyukianya akhirat kita menghasilkan makin banyak? Karena memang di dalam Al-Quran sendiri sering Allah menyatakan kehidupan ini seperti perniagaan. Jadi kalau jatahnya misalnya 30 tahun, kemudian dapat misalnya 15 juta amal, kan kalau dia hidupnya sampai 60 tahun, normal saja kan harusnya dapat 30 juta minimal. Kita harus mulai berpikir, kenapa orang-orang yang diutus mengundang orang-orang yang makin sepuh, kenapa jadi amalnya suruh yang ringan-ringan, sementara harusnya dia jatah umurnya sudah banyak, harus pahalanya yang besar-besar harusnya. Jangan malah dibatasi yang kecil-kecil, karena dia sudah punya
Kan amal solih dibagi jumlah hidup, jumlah umur yang sudah Allah berikan, kan perhitungan pasti begitu. Sehingga ini harus menjadi dorongan bagi kita. Kenapa Rasulullah mencontohkan dari umur 40 sampai 54 tahun Rasulullah masih dakwahnya antar rumah, cuman sekelompok. Tapi nanti begitu umur ya, setelah perang Tabuk, setelah Hunain itu Rasulullah kirim surat. Jadi mulai dakwahnya makin apa? Luas lagi, sudah penguasa yang disurati. Jadi lihat amalnya. Jadi membandingkannya antara bapak dulu muda, kerja, belum banyak amal nggak apa-apa, tapi udah pensiun, masa amalnya cuma mau sama saja? Harus lebih banyak. Pak Ustadz gimana lebih banyak? Orang duitnya makin dikit. Kalau banyak tuh kan ada dua, Pak. Kalau duitnya dikit, kawannya banyak, akhirnya jadi. Makanya di dalam ayat-ayat untuk bisa sukses itu berjamaah, bersama-sama. Kita dengan masjid ini itulah bersama-sama. Kekuatannya adalah kebersamaan. Dan hebatnya kalau Bapak mau berjuang setelah pensiun, Bapak takut apa kalau udah pensiun? Takut apa udah pensiun? Nggak ada atasan yang nanti mau mecat, nggak ada, ini nggak ada. Jadi semua buka cakrawala seluas-luasnya. Itu waktunya. Jadi dengan menganalisa Rasulullah dari umur 54 tahun mulai start, amalan yang berat itu adalah amalan politik, Pak. Lucunya di kita amalan politik berat, yang masuk ke politik nggak pada siap dari bekalnya. Yang sudah bekalnya banyak nggak mau bicara politik, ya jadi kacau balau semuanya. Makanya kalau anak kita kok kayaknya minat ke politik, Bapak, politik tetap bagian dari Islam, tapi didik anak kita, kamu ibadahnya harus bagus, keimanannya harus bagus, jangan ada cacat. Kalau bisa kamu jangan terkena narkoba, pergaulan bebas itu. Nah, begitu sudah bisa dijaga anak Bapak aman, silahkan melesat di dunia politik. Sehingga begitu melesat di dunia politik, nggak ada yang berani tuh bawa proposal, kamu tanda tangan, saya kasih duit, atau kalau nggak mau tanda tangan ikut proyek saya ini, saya sebar aib kamu. Dia nggak punya aib. Sekarang kalau masuk politik, aibnya banyak. Bapak disodorin tadi, pilih mana? Pilih tanda tangan, dapat duit, atau nggak tanda tangan, nggak dapat duit, aibnya disebar lagi. Bapak aja pusing kan? Jadi ini kan PR bagi kita. Jadi kesolihan dibangun, dan dibangunnya harus mulai dari yang tua. Karena anak muda kan tadi, anak muda itu cuma satu cirinya, Pak, nggak mau kalah sama yang tua. Makanya jangan salah, anak kita sekarang hari Senin nongkrong, Selasa nongkrong, Rabu nongkrong, padahal kakeknya cuma ngumpul sama kawannya cuma seminggu sekali. Ya dia kan nggak mau kalah sama kakeknya. Kakeknya menyalurkan hobi seminggu sekali, dia setiap hari salurkan hobi. Jadi bisa begitu anak muda, nggak mau kalah sama yang tua. Coba kalau bikin tim, orang tuanya bikin proyek agama ini hebat, nanti nggak usah dicari, anak muda muncul. Kita jangan kalah, itu generasi kakek kita udah bisa bikin ini, bisa bikin itu. Begitulah. Selama ini kita cuman menyampaikan kepada anak muda, wahai anak muda, lihat anak muda seperti Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Lupa bahwa kenapa Muhammad Al-Fatih punya ide menaklukkan Konstantinopel. Itu dari buyutnya sudah berkali-kali berusaha menaklukkan Konstantinopel. Kakeknya sudah berkali-kali berusaha menaklukkan Konstantinopel. Bapaknya sudah berkali-kali, wajar anaknya seperti itu. Jadi mulai sekarang coba bikin gerakan bersama-sama yang sudah pensiun, sudah kompak, nunggu berapa tahun bekerja untuk amal solih agama ini di masjid ini menghasilkan, suatu saat akan datang anak muda. Nggak mau kalah nih, karena apa?
Apalagi kakek-kakeknya sudah ngajinya, sudah kalau ibadah sudah hatam gitu ya, keimanan sudah hatam, berkuda sudah hatam, itu anak muda tambah apa? Waduh, kita belum bisa apa-apa. Pasti lama-kelamaan ditinggalkan tuh main game. Karena apa? Udah ada generasi tua yang seperti itu. Sebenarnya bonus sekarang, jangan disedihkan oleh DKM kalau yang datang yang tua-tua sekarang tersenyum, tapi harus tugasnya nih yang tua-tua harus menua bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menua bersama siapa gitu. Pengennya santai, 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 tahu-tahu udah innalillahi, ya santai terus. Kapan amal besarnya? Wallahu alam bishawab. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa diusahakan? Insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah nanti bermunculan anak muda setelah yang umur-umur tua ini memberi contoh dengan yang terbaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.